Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Edansa dengan NPM E1D023033. Di sini saya akan membuat tugas yaitu proses pengolahan biji kopi Arabica dengan mata kuliah manajemen agribisnis tanaman perkebunan. Oke, untuk latar belakang, kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi baik di pasar domestik maupun internasional. Di antara berbagai jenis kopi yang dibudidayakan di dunia, kopi Arabica atau Arabica Coffee dikenal memiliki kualitas cita rasa yang lebih halus, aroma yang kompleks, dan serta kadar kafein yang lebih rendah dibandingkan kopi Robusta. Hal ini menjadikan kopi Arabica sebagai pilihan utama bagi para penikmat kopi yang pelaku industri kopi seperti spesialty kopi. Dan juga Indonesia sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia memiliki banyak daerah yang cocok untuk budidaya kopi Arabica, terutama di daerah dataran tinggi dengan iklim sejuk seperti Gayo Aceh, Kintamani Bali, Toraja Sulawesi, dan daerah pegunungan lainnya. Namun untuk menghasilkan biji kopi Arabica berkualitas tinggi, tidak cukup hanya mengandalkan faktor budaya proses pasca panen. Khususnya pengolahan biji kopi memegang peran penting dalam menentukan mutu akhir kopi. Terdapat beberapa metode pengolahan kopi Arabica, antara lain metode basah, waset atau semi basah, wet, hard, and kering, natural atau dry. Masing-masing metode memiliki karakteristik tersendiri dan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap rasa dan aroma kopi. Sayangnya kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam proses pengolahan kopi Arabica masih menjadi kendala di tingkat petani. Kesalahan dalam tahapan fermentasi, pengerikan, penyimpanan dapat menurunkan kualitas kopi dan merugikan petani secara ekonomi. Selanjutnya, tinjauan teoritis proses pengolahan kopi Arabica. Yang pertama, pengertian kopi Arabica. Kopi Arabica merupakan salah satu spesies tanaman kopi yang paling banyak dibudidayakan di dunia. Kopi ini memiliki karakteristik rasa yang kompleks, tingkat keasaman yang tinggi, serta aroma yang lebih lembut dibandingkan dengan jenis Robusta. Tanaman Arabica umumnya tumbuh baik di daerah dataran tinggi dengan suhu di antara 15-24 derajat Celcius. Ketinggian biasa di 1000 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Yang kedua, pentingnya proses pasca panen. Proses pasca panen sangat menentukan kualitas akhir biji kopi setelah panen. Biji kopi harus dipisahkan dari kulit buah dan mengalami proses fermentasi, pencucian, pengeringan, serta penyimpanan. Setiap tahapan tersebut mempengaruhi mutu sensorik, rasa dan aroma, serta nilai jual kopi. Oleh karena itu, pemilihan metode pengolahan yang sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kopi Arabica. Yang ketiga, metode pengolahan kopi Arabica. Terdapat beberapa metode utama dalam pengolahan kopi Arabica, yaitu metode basah. Metode ini banyak digunakan untuk kopi Arabica berkualitas tinggi. Langkah-langkahnya meliputi pemetikan buah, pulping, fermentasi biji, pencucian, dan hulling. Yang kedua, metode kering atau dry process. Metode ini meliputi penjemuran buah kopi dan pengupasan kulit setelah kering. Selanjutnya, metode semi basah atau giling basah. Metode meliputi pemetikan dan pengupasan kulit buah, fermentasi singkat atau tanpa fermentasi, pengeringan singkat lalu biji dikupas, pengeringkan lanjutan hingga kadar air stabil. Nomor 4 yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu kopi. Beberapa faktor yang mempengaruhi mutu akhir kopi Arabica antara lain derajat kematangan buah saat panen, kebersihan peralatan dan air, durasi fermentasi dan pengeringan, dan terakhir kondisi penyimpanan setelah pengolahan. Mutu kopi Arabica dapat dinilai melalui uji organoleptik atau cupping serta analisis fisik seperti ukuran warna dan tingkat cacat biji. Selanjutnya, untuk penjelasan proses pengolahan biji kopi ada di video sebelah. Yang pertama yaitu pemanenan buah kopi. Biasanya buah kopi dipanen ketika sudah mulai berwarna merah atau kuning seperti di video. Itu menandakan kopi sudah matang. Selanjutnya, untuk pemanenan dilakukan secara manual dengan memetik buah secara pilih pohon seperti yang ada dilakukan di video, dan biasanya pemanenan dapat dilakukan mulai dari bulan September hingga Mei atau Juni. Setelah mulai panen buah kopi sampai panen akhirnya. Selanjutnya itu yang kedua, pemisahan atau sortasi. Buah kopi yang sudah dipanen biasanya diurutkan berdasarkan kualitasnya.
dan buah yang tidak matang atau rusak atau tidak sesuai standar mutu dipisahkan dari buah yang berkualitas. Dan biasanya sortasi dapat dilakukan secara manual dengan memisahkan buah merah superior dan buah hijau inferior, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di video di atas yang sedang melakukan sortasi kopi pada biji. Selanjutnya masuk kepada proses yang ketiga, yaitu pengupasan kulit buah atau pulping. Kulit buah kopi Arabica biasanya dihilangkan untuk mendapatkan biji kopi yang sudah dikupas. Pulping biasa dapat dilakukan secara mekanis dengan mesin pengupas kulit seperti pada video di atas. Tahap keempat selanjutnya yaitu fermentasi. Buah kopi yang telah dipulping difermentasi untuk menghilangkan lendir dan mengubah rasa. Dan fermentasi dapat dilakukan secara basah atau kering, tergantung pada metode pengolahan yang digunakan. Biasanya proses fermentasi basah melibatkan pencucian dan perendaman biji kopi dalam air. Selanjutnya yaitu tahap kelima, pengeringan. Biji kopi yang telah difermentasi dikeringkan dan untuk mengurangi kadar air. Pengeringan dapat dilakukan secara alami dengan menjemur kopi di bawah sinar matahari, dan pengeringan juga dapat dilakukan secara buatan dengan menggunakan oven atau alat pengeringan. Tapi di video di atas itu menggunakan jemur secara alami. Oke, tahap selanjutnya yaitu pengupasan kulit tanduk atau huling. Kulit tanduk atau kulit cangkang biji kopi dihilangkan untuk mendapatkan biji kopi yang bersih dan kualitas. Huling dapat dilakukan secara mekanis dengan mesin pengupasan kulit cangkang seperti video di atas, yaitu menggunakan alat yang cukup maju, yaitu pengupasan kulit cangkang. Tahap ketujuh yaitu sortasi akhir. Biji kopi yang telah dihuling disortasi kembali untuk memastikan kualitas dan kebersihannya. Kemudian biji kopi yang rusak dan tidak sempurna atau tidak sesuai standar mutu dipisahkan dari biji kopi yang telah sempurna dan yang telah disortir ulang secara pas dan kualitas yang telah terjaga. Dan kebetulan untuk sortasi akhir di atas yaitu menggunakan metode manual, itu dengan tangan. Selanjutnya yaitu proses terakhir, yaitu pengemasan dan penyimpanan. Biji kopi yang telah disortasi dikemas dalam kantong atau wadah yang kedap udara untuk menjaga kualitasnya. Biji kopi yang kemudian disimpan di tempat yang sejuk, kering dan menghindari kerusakan. Dan untuk proses sortasi pengemasan penyimpanan di atas menggunakan karung dan dimasukkan ke dalam kantong untuk menjaga keamanan kopi yang siap dikirim ke pasaran dan di masyarakat.